Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya. Nah, kali ini saya akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman bagaimana atau fitur apa saja yang terdapat dalam Android versi baru. Jadi Android ini sudah beberapa kali merilis fitur-fitur terbaru berdasarkan Android versi terbaru. Jadi untuk yang pertama, teman-teman harus mengetahui dulu sudah berapakah Android yang sudah dirilis oleh Android itu sendiri, versi Android yang dirilis. Jadi yang pertama, langsung saja kita ke Google Chrome, kita melihat dulu versi apa saja yang telah dirilis. Oke teman-teman, itu Android versi pertama, yaitu yang pertama Android 1.0 Alpha. Android ini diluncurkan pada tahun 2008 dan memiliki fitur yang dilengkapi dengan akses web browser, streaming YouTube, dan pemutar media, dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat banyak teman-teman kelebihan dari Android yang pertama dirilis ini, yang dirilis pada tahun 2008. Kemudian yang kedua ada Android 1.1 Beta. Android ini diluncurkan pada tahun 2009 dan memiliki fitur pembaruan, yaitu seperti memperbaiki bug dan meningkatkan beberapa fitur seperti rincian lokasi pada aplikasi map, serta fitur menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. Kemudian yang ketiga ada Android 1.5 Cupcake yang dirilis pada tahun 2009. Android ini terdapat beberapa fitur, yaitu dukungan akan rotasi layar otomatis dan keyboard virtual. Kemudian ada yang keempat, yaitu Android 1.6 Donut. Versi ini dirilis pada tahun 2009 dan terdapat fitur tambahan yang seperti presentasi daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market atau yang sering kita kenal dengan Play Store. Nah, yang selanjutnya yaitu Android 2.0 Exclaimer. Android versi ini dirilis pada tahun 2009 dengan fitur seperti multi-touch, lip wallpaper, perubahan tampilan antarmuka, dan dukungan browser untuk HTML. Kemudian yang selanjutnya yang keenam ada Android 2.2 Froyo. Jadi teman-teman, Android ini dirilis pada tahun 2010 dengan beberapa pembaruan, yaitu fitur unggulan seperti memperbesar gambar pada galeri dengan gestur, peningkatan fitur USB, tethering, dan hotspot Wi-Fi. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, yang ketujuh ada Android 2.3 Gingerbread. Jadi Android 2.3 Gingerbread ini dirilis pada tahun 2010 dengan beberapa fitur. Yang pertama yaitu dukungan NFC, fitur copy atau paste dengan memilih kata melalui layar yang ditekan. Kemudian yang kedelapan ada Android 3.0 Honeycomb. Jadi versi Android berikutnya ini dirilis pada tahun 2011 dengan beberapa fitur, yaitu prosesor multicore, dukungan obrolan video dengan Google Talk, dan percepatan saat berpindah aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian yang kesembilan ada Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Jadi Android ini dirilis pada tahun 2011 dengan beberapa fitur yang terdiri dari perbaikan antarmuka dan kostumisasi widget. Kemudian yang ke-10 ada Android 4.1 Jelly Bean.
Jadi Android ini dirilis pada tahun 2012 yang fitur terbarunya yaitu adalah keyboard yang bisa dikustomisasi oleh pengguna dan dukungan gestur pada keyboard. Jadi dukungan tampilan kabel, widget yang bisa diatur dan disesuaikan ukurannya. Nah, yang selanjutnya teman-teman ada Android 4.4 KitKat. Jadi Android yang ke-11 ini, Android 4.4 KitKat ini dirilis pada tahun 2013 dengan berbagai fitur tambahan, yaitu web viewers yang berbasis Chromium, pengoptimalan kinerja terhadap perangkat dengan spesifikasi rendah, dan dukungan sensor batching dan step detector. Kemudian ada Android 5.0 Lollipop yang dirilis pada tahun 2014 dengan fitur tambahan adalah user interface yang mengikuti desain Google, yaitu material design dan fitur photocopy reset protection factory reset protection untuk menjaga smartphone agar tidak direset apabila hilang. Kemudian 13 yaitu Android 6.0 Marshmallow yang dirilis pada tahun 2015 dengan fitur yaitu menjalankan beberapa aplikasi pada tata letak layar dengan dukungan multi Windows, dukungan platform virtual reality, dan kemampuan dalam mengurangi pemakaian bandwidth pada mode data saver. Kemudian yang keempat ada Android 7.0 Nougat. Android versi ini dirilis pada tahun 2016 dengan beberapa fitur lain seperti dukungan cahaya malam atau mode malam, keyword default yang dapat mengirim animasi GIF langsung, dan dukungan panggilan multi endpoint. Kemudian yang ke-15 ada Android 8.0 yang diluncurkan pada Agustus 2017 dengan fitur yaitu autofill yang memberikan kemudahan dalam mengisi formulir, misalnya dukungan gambar dalam gambar dan pengoptimalan bowling agar lebih cepat. Kemudian ada Android 9.0 Pie. Android ini dirilis pada tahun 2018 dan memiliki fitur lainnya yaitu seperti adaptive brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel. Yang ke-17 yaitu Android 10. Android ini dirilis pada tahun terbaru dan memiliki fitur terbaru yaitu digunakan pada beberapa perangkat mobil seperti TV, jam tangan, kamera, dan perangkat mobil lainnya yang bisa digunakan. Jadi teman-teman, sudah 17 versi Android yang sudah dirilis. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum mengetahui bagaimana cara kita melihat Android versi berapa yang kita gunakan. Maka untuk itu dalam video ini juga saya akan memberikan teman-teman bagaimana cara untuk melihat Android versi berapa yang akan kita yang telah atau yang ada dalam HP teman-teman itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya langsung kita ke pengaturan. Seperti biasa kita lihat di pengaturan masing-masing HP. Jadi masing-masing HP ini berbeda, hanya sedikit perbedaan dalam pengaturan. Yang pertama yaitu kalian tekan versi Android, kalian tekan secara berulang sampai versi Androidnya itu timbul. Silakan kalian coba. Berulang. Nah, di situ akan keluar sendiri Android versi berapa yang kalian gunakan. Jadi di HP saya menggunakan Android versi 10 yang terbaru, dan ini terdapat beberapa fitur tambahan. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Jadi begitulah teman-teman, bagaimana cara membuka atau melihat Android versi berapa yang kita gunakan. Jadi kalian tekan aja secara berulang di versi Android. Kalian tekan saja berulang, maka Android atau versi Android yang kita gunakan akan keluar. Dan di sini saya menggunakan Android versi 10 dengan fitur yang sudah dijelaskan tadi. Nah,
Mungkin hanya itu yang dapat saya berbagi pengetahuan bersama teman-teman. Kepada teman-teman, lebih dan kurang mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukung channel saya selalu agar bisa berkembang selanjutnya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.